Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handito Perwiranegara dengan NPM 2001 Saya dari jurusan manajemen, mengambil mata kuliah kali ini teori ekonomi makro dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Nani Haryana, SPD MM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas rangkuman mazhab ekonomi dari referensi pertemuan pertama. Tujuan ilmu ekonomi adalah untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik hubungan yang bersifat kausal maupun hubungan yang bersifat fungsional. Lalu, ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, geografi, dan yang lain-lain. Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, juga berarti mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kategori dengan rincian 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Lalu yang kedua, ilmu teori terdiri dari ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Berikut akan saya jelaskan sedikit perbedaan antara ilmu ekonomi makro dengan ilmu ekonomi mikro. Perbedaan yang paling pokok antara keduanya adalah luas sempit ruang lingkup masing-masing. Ibaratkan sebuah hutan, maka ekonomi mikro mempelajari pohon-pohonnya. Sedangkan teori ekonomi makro mempelajari hutannya itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang sebuah perusahaan yang bangkrut karena kerugian demi kerugian yang terus dialami, maka kita berbicara dalam ruang lingkup teori ekonomi mikro. Sedangkan apabila kita berbicara tentang berapa juta rupiahkah investasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam setahun, maka kita sedang berbicara di dalam ruang lingkup teori makro. Lalu yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu. Lalu permasalahan yang kita hadapi di dalam ekonomi makro adalah 1. Kemiskinan dan pemerataan. Yang kedua, krisis nilai tukar. Yang ketiga, hutang luar negeri. Yang keempat, perbankan dan juga kredit macet. Yang kelima, inflasi. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, pengangguran. Dan itu adalah permasalahan yang sedang kita hadapi dalam ekonomi makro. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.